perempuan, istri dari pejabat, nanti indah, masya Allah. Semua akan terang pada waktunya, ya. Ketika masuk surat Yusuf, awas, ketika masuk surat Yusuf. Yang saya maksudkan surat Yusuf, ya. Jangan dibawa-bawa kemana-mana, jangan dipotong nih, awas nih, awas. Semua akan terang pada saat menerangkan surat Yusuf, ya. Pada waktunya. Jadi kisah Yusuf itu diantara ayat yang disebut oleh Quran Ahsanul Qasas. Karena ketika dibaca, dibahas, itu indah sekali. Dan nikmat gitu, mengkajinya itu. Makanya di Timur Tengah pun gak akan ada orang bosan mengaji surat Yusuf itu. Salah satunya begini, ini contoh ya, contoh. Kalau Bapak Ibu dengar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dikerjakan oleh siapa? Pada umumnya laki-laki kan? Suami. Tapi Al-Quran mengungkap boleh jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang inisiatornya justru perempuan. Hati-hati. Di kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi, kata Quran, oleh laki-laki, suami atau ayah terhadap istri atau anak, bisa terjadi karena sebab istri, perempuan. Apa di antara contohnya? Imra'atul Aziz. Nggak disebutkan siapa namanya. Memang Israiliyat sebagian mengatakan Zulaikha. Ya, tapi Quran nggak menyebut nama. Kalau nggak disebutkan namanya di Quran, disebutkan inisialnya, maka Quran ingin memberikan gambaran ini terjadi bukan karena nama orangnya, karena keadaan yang melekat pada dirinya. Apa keadaan pada waktu itu? Imra'atil Aziz, istri pembesar. Hati-hati kalau jadi istri pejabat, apapun jabatannya, karena jabatan yang melekat itu bisa mendorong terjadinya sesuatu. Apa di antara yang terjadi itu? Ternyata ini surat Yusuf ya. Ini surat Yusuf nih. Surat Yusuf, ya. Al-Aziz itu kan pembesar. Ya, Aziz itu yang dihormati, diagungkan. Jadi ada yang mengartikan macam-macam, ada yang mengartikan panglima, ada yang mengartikan perdana menteri. Yang penting punya jabatan. Jabatan yang terhormat yang dengan itu diagungkan. Ya. Atau juga hati-hati, di jabatan perusahaan. Di perusahaan bisa jadi bos. Maaf ya, kalau Anda jadi bos, sekretarisnya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya kan? Ini kebalik. Wa imra'atul Aziz, dan istri pejabat. Di surat Yusuf kan jelas. Suaminya sedang keluar, istrinya melihat Yusuf kan orang luar. Ya kan? Ada di rumah dan telah beranjak dewasa, lama di situ. Awal-awal kan dianggap anak, ya kan? Nabi Yusuf tuh awal-awal kan dianggap anak kan? Ya, ini anak kita, ini dirawat dan sebagainya. Lama-lama jadi suka. Lama-lama, ya kalau cinta itu biasanya bening. Ya, kalau suka itu bermasalah gitu kan? Nah ketika suka terjadilah sesuatu. Apa yang terjadi? Berusaha kan? Ya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin didapatkan dari Yusuf. Artinya tindakan yang tidak baik. Ketika suaminya sedang keluar, dia mengkondisikan di rumah supaya mendapatkan hubungan dengan Yusuf alaihissalam. Dan itu direncanakan dengan sangat luar biasa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak. Pintu ditutup pelan-pelan. Ghallaqa itu pelan-pelan. Ini menunjukkan pintunya bukan cuma satu. Ya, pengawal suruh keluar dulu semua. Tutup satu-satu, gembok dikunci pelan-pelan. Celaka kalau ketahuan, kan? Ditutup rapat. Ya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimat Qur'annya. Walaqad hammat bih. Ayo yang belajar tajwid, tahsin, qiraat, perhatikan cara bacanya ya. Ya ini ada beberapa yang secara tajwid benar, tapi wakaf dan ibtida'nya sering saya koreksi kalau saya jadi lajnah tahkim atau juri gitu kan, atau sedang menguji, itu saya selalu coba bacakan dengan ayat ini. Walaqad hammat bih, berhenti di sini. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih, berhenti di sini. Itu yang tepat. Secara makna, bukan hanya secara tajwid. Kadang ada yang baca begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Secara wakaf mungkin benar, secara tajwid bacaan mungkin benar, tapi secara makna kurang tepat. Walaqad hammat bih. Dan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf sehingga mengajak Yusuf untuk berhubungan. Selingkuh lah bahasa sekarang gitu. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi.
Ini penjelasannya. Wa hamma biha, dan bisa terjadi Yusuf manusiawi bisa terjadi akan senang mengikuti ajakan itu, istri pembesar itu. Laula arra'a burhana rabbi, kalau tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Karena beliau itu nabi dan rasul, maka punya sifat maksum, terjaga. Terjaga dari itu karena maksum. Tapi kan saya, Anda, kita tidak maksum. Saya tanya pada Anda ya, kalau Anda laki-laki berada di satu ruangan dengan perempuan yang cantiknya 100%. Hah? Ya orang kan katakan kalau cantik relatif, kalau jelek mutlak gitu kan. Kata orang kan. Kata orang, tapi saya katakan cantiknya 100% lah. Biar nggak ada tafsir lagi. Ya. Dan dia merayu Anda dan nggak ada orang lain. Secara naluriah, Anda sambut nggak? Hah? Pura-pura. Naluriah tertarik gak Anda? Gak ada orang di kamar berdua cantiknya 100%. Ayo mas, kapan lagi? Gitu kan? Coba. Mumpung gak ada orang, gitu kan? Mungkin gak Anda mengatakan saat itu, tapi kan ada Allah. Ayo, tuh. Ini wajah-wajah gak yakin, Bu. Hafalannya setengah-setengah tadi kan. Nah, kalimat yang terakhir itu, tapi kan ada Allah. Itu gak mungkin muncul kalau gak ada burhan. Itu nanti akan menghunjam hati kita. Jangan lakukan. Dung, gertak di jiwa kita itu. Ya. Itu yang menjadikan di antara orang mulia. Cobalah baca kisah-kisah orang saleh. Pernah kejadian setelah itu digoda. Ada seorang tuan rumah bawa dia ke dalam. Digoda, kalau enggak saya teriak kamu akan perkosa saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Iya boleh sebentar. Tapi aku kan mandi dulu. Enggak enak kalau begini. Masuklah dia ke toilet. Dia lumuri badannya dengan kotoran. Ketika keluar. Maka si perempuan itu merasa jijik. Mengusir dia langsung pergi. Ya. Maka dia bersyukur kepada Allah setelah itu. Ya Allah. Ya aku bersyukur kepadamu yang memberikan kepadaku petunjuk untuk melumuri dengan kotoran. Maka orang ini setelah itu meninggal dunia dan di tubuhnya keluar bau harum sebagai ganti dari kotorannya.